welcome back dengan saya Freddy Ucim, kembali lagi seputar spot atmosfer apa saja kita gali. Kemarin saya menggali seputar taekwondo. Nah, coba sekarang saya mau beralih ke yang dingin-dingin, ke yang bagian air-air lah gitu, ke kolam renang. Nah, kita cari mantan-mantan atlet kota Cimahi yang bergelut di olahraga renang. Saya sudah cari-cari nih, akhirnya saya dapat, umurnya jauh di Cipageran. Kita cari, kita ngobrol-ngobrol, jangan kemana-mana. Pengen tahu, jangan lupa subscribe dulu kalau pengen tahu sih ya. Jangan lupa subscribe. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Apa kabar? Freddy Sudaryanto. Kabar baik. Tahu nama saya? Oh, tahu, mantan murid dulu di Bertus. Masih melatih ini apa? Taekwondo. Waduh, udah off. Sejak ada COVID ini kita udah nggak pernah melatih lagi sekarang. Sama coach ya, nggak pernah. Sama total itu. Total ya? Berhenti aja tuh. Sejarah hidup ini, selama hidup. Ya selama hidup baru sekarang nih kayak. Berenang dari zaman dulu. Dulu Zaman renang kita hanya merasakan gimana susahnya bayar iurannya di era tahun 72 74. Itu dia. Untuk masuk kolam renang sampai bolos pagar kolam renang Bertus. Tahu Bertus enggak? Zaman Berkeley ya? Ya, Berkeley zaman Belanda pagar loh. Nah, sekarang COVID lebih parah di zaman saya tahun 73 74 ini. COVID kita nggak bisa bergerak sama sekali mengikuti anjuran pemerintah nih. Stay at home ya. Ya, diam di rumah ya. Bukan stay in the pool. Diam di rumah saja. Coach, ini nih ada ya masyarakat Kota Cimahi pengen tahu nih sejarah coach. Mungkin murid-muridnya hanya tahu ini coachnya melatih, tapi barangkali ada yang belum tahu bahwa pelatihnya ini mantan atlet gitu. Nah, boleh diceritakan nih coach dulu sejarahnya, pertama kali ikut berenang dulu umur berapa, di mana gitu. Waduh, lama nih ya. Kalau mulai tahun berenang saya tahun 74. Itu mulai masuk klub 74. Umur berapa tuh coach? Nah, kayaknya seputaran umur 13-14 tahun lah ya, SMP. Pada SMP ya? Ya, itu SMP dulu tua-tua ya dulu. Tahun segitu udah tua-tua ya. Tahun berapa? 74 75. Waktu awalnya sih ya main-main ke kolam renang aja, lihat-lihat gitu. Cuman saya di mana tuh? Kolam renang mana? Pertama saya lihat kolam renang Katak Riang tuh ya, Katak Riang di Pasir Kumuli. Oh, Katak Riang. Kalau sekarang tuh namanya apa tuh? Tirta Yuda, tapi dulu tuh namanya Katak Riang ya. Katak Riang. Itu kenapa disebut Katak Riang tuh? Pasti ada sejarahnya. Banyak kataknya kalau malam. Pondok itu kalau malam udah simpang siur di kolam. Kalau malam, tapi itu tahun 74 75. Dulu ya. Karena memang itu kalau nggak salah kolam renang khusus buat tentara dulu awalnya. Di kolam tentara itu yang melatihnya ada klub tentara, yang melatih tentara. Dulu saya nggak hobi renang, cuman kalau jebur-jebur aja. Cuman ikut-ikut aja. Nah, begitu saya lihat ada klub nih. Dulu klub Tirta Bayu tuh. Pertama kali di Tirta Bayu dulu ya? Tirta Bayu dulu tuh saya lihat Mas Ijon, yang saya masih ingat tuh Ijon, orang Poncol Utara dekat Poncol Selatan dekat Fokus Jibal. Iya. Oh, benarnya enak banget tuh saya liatin dia. Waduh, sama adik-adiknya Mintoro. Kemudian terinspirasi. Inspirasi. Di situ saya akhirnya pengen masuk klub. Gitu. Ketemu teman saya yang di Poncol juga, Henry Nugroho. Udah jangan masuk Terbayu, masuk Tirta Cimahi aja ya. Cuman kolamnya Berkeley di bawah. Wah, malah tuh sama Belanda mas, saya bilang. Oh, latihannya tidak jadi di Tirta Bayu, diajak ke kolam renang Tirta Merta yang ada di kolam renang Berkeley. Nah, itu di Baros ya. Dulu. Di Jalan Sukimun kalau nggak salah ya. Jalan Sukimun. Ya. Saya kan sekolahnya di Baros juga nih. Iya. SD dulu. Ya ini bola sama Henry Nugroho masuk, iurannya mahal lumayan Tirta Merta. Tapi ya ternyata setelah latihan itu lebih mahal di antara klub-klub yang ada di Cimahi ya. Ya,
kayaknya sih ya, soalnya tapi kita nggak tahu juga waktu itu berapa iuran. Cuman saya rasakan terutama dulu wah repot juga nih. Yang lagi bukan orang klub yang ngurusnya, yang naginya justru Belandanya yang punya kolam renang Hercules. Oh, orang Belanda ya? Oh, Ya. Panjerlov tuh. Ya. Waduh, kalau belum iuran nggak boleh masuk di luar. Ketat ya. Kalau Tirta mungkin yang lain masih bisa. Kalau ini kan Tirta Panjerlov yang megang kartu iuran. Oh, apa bangsa you tidak bayar iuran Tirta pulang. Dan akhirnya yang namanya anak kolom ya, Fred. Lewat pagar tuh kan. Moncor ya. Moncor lewat belakang. Sebisa-bisa aja ya. Sama polisi masuk. Nah, Jadi saking pengen tetap latihan, untuk latihan kan belum iuran, akhirnya moncor. lewat pagar beruntasnya baru lama coba aja. Tapi disambut lagi sama pagar, dalam pagar Ada lagi. anjing herdernya gede. Iya ada anjing herder dulu di sana. Nasi Belanda tuh merah binatang banyak. Iya. Waduh, untung anjing herdernya dirantai ya, tapi kan bongbong tuh. Ya, tapi udahlah itu masa lalu anak. Iya. Saking kepengennya bisa Saking berenang, pengen. kepengennya Itu masuk ke renang. semangatnya pengen bisa berenang ya. Nah, masih. Segala ditempuh untuk bisa masuk ke kolam renang. Akhirnya ikut klub di sana. Masuk klub Tirta Cimahi. Disitulah saya mulai dilatih sama beberapa pelatih yang lumayan dia dulu, walaupun galak dia tapi bagus. Pelatihnya Dari tidak bisa sama sekali tuh. oh bisa, saya udah bisa dari zaman Katakri yang di kolam renang Katakri yang Oh sudah bisa. Cuman kata teman saya Hendrik itu sama ibuku juga sama bapakku juga ya, terutama ibu saya sendiri sih. Udah kalau mau berenang masuk aja klub. Tentara dulu mana ada uang lebih, anak 5. Iya betul. Kita masuk klub ya, akhirnya ibu saya dorong juga. Ya udah masuk aja klub, dibeliin celana yang segi 4. Aduh, Yang masih segi 4 ya. segi 4 celananya mereknya Citizen tuh, baru tuh Citizen. kodok lagi. Ada penongnya di situ. Yang warna merah. Iya. Itu ibuku yang sekali yang beli itu. Ya udah ini masuk bayar iuran. Hendrik yang ngasih supportnya juga, dia ngantor saya tiap hari. Akhirnya apa boleh buat, lebih total ke dunia air daripada sekolahnya. Pulang sekolah langsung masuk kolam renang, pulang sekolah masuk kolam. Wah, anak zaman tentara, Fred. Iya. Kita hobi berenang tapi masalah makanan tidak dipikirkan ya, artinya nggak ada rasa lapar atau gimana, latihannya Jebret ya. Itu tahun 75 76 ya, tapi alhamdulillah hasilnya setelah saya lumayan bagus ikut lomba-lomba ya, event Jabar saya sampai sekarang masih ada tuh sertifikatnya yang lomba-lomba. Nah ini pasti pengen tahu nih, kapan pertama kali terjun dalam pertandingan? Tahun lomba event Jabarnya saya tahun 77. 77. Pada saat usia berapa kira-kira tuh dulu? 77 berarti saya masih di 16 ya. Masih di SMP atau? Kayaknya udah SMP itu. Udah SMP ya? Udah SMP itu. SMP. 17 tahun lah ya. Berarti ikut kejuaraannya kelompok umur. Kelompok umur. Saya maksudnya senior dulu itu 15 tuh saya udah senior itu 15. Tahun 77. Kejuaraan apa tuh? Event Jawa Barat, Kejurbar. Kejuaraan Jawa Barat. Jadi langsung se-Jawa Barat ya? Jawa Barat langsung. Itu saya ada sertifikat, cuma harus dikorek ini nggak bisa. Iya. Nomornya 100 meter gaya punggung dulu. Cuman waktunya saya sampai sekarang masih ingat. Limit waktunya saya 1 menit 29 detik. 1 menit 29 detik. Juara 3. Juara 3 dulu ya? Punggung sejabar dulu. Khusus gaya punggung. Punggung. Spesialisnya saya seperti itu. Nah akhirnya udah kejuaraan itu saya ikut event ke Jurda, ke bawah lah, masuk Porda, alhamdulillah bisa ikut Porda ya. Sempat ikut Porda. Porda Di mana tuh? Tahun 80 saya. Tahun 80. Tahun 80 di Cirebon itu ya. Oh waktu di Cirebon, ya. 80 sempat di Bekasi. Porda juga. Itu bisa bawa medali perak itu. Medali perak. Perak Porda. Ya udah seleksi Porda di renang kita hanya dapat seperti itu prestasi. Akhirnya tahun 84 juga bulannya saya lupa, keambil ke tim bayangan PON. Oh Prapon ya? Prapon, tapi saya ambilnya di polo air itu. Oh di polo air bukan Polo di air. itu ya? Oh, Ya. iya.
prapon karena tahun 87-nya, tahun 77-nya saya sebagai tim Jawa Barat, tim Polo Air Jawa Barat di Palembang Oh, di Palembang. junior. Membawa Jawa Barat. Tim Jawa Barat Polo Air junior tahun 77. Junior. Iya, iya. Nah, itu pelatihnya lumayan juga ya, pelatih Jabar dulu yang saya ingat hanya Kain, Valentinus, Irsan Suteja itu di renangnya dia. Terus Teki, banyak pelatih Jabar itu dulu galak-galak karena hampir semua pelatih itu dulu mahasiswa Unpar sama ITB tuh main tendang, main injek kaki tuh, lempar bola nggak tahu. Keras ya. Keras, tahun 77 udah dibikin keras. Iya. Kemudian terakhir mengikuti kejuaraan tahun berapa terakhir? Oh, tahun kalau Ivan masih usianya muda sih tahun 84 lah, di pas prapon itu kita polo air itu udah terakhir. Udah terakhir, udah nggak ada ikut lagi. Udah 84, tahun 84 dengan teman-teman di Jabar itu ada yang sampai sekarang masih ngurus di PRSI Jabar itu ada itu Kang Boy Mulana. Kalau dulu waktu zaman di Porda kan dapat juara 3 ya. Nah, Itu dapat bonus berapa tuh dulu? Gila itu lupa, lu nggak Hah? tahu Lupa tuh. ya? Apa nggak dikasih bonus kali? Dulu kayak nggak tahu berapa itu, bonus lupa itu. Ini kan kalau sekarang ini kan kalau Dulu di kan Porda masih Kabupaten Bandung dulu. belum Cimahi ya, Belum. masih Kabupaten Bandung. Jadi Betul. Cimahi maksudnya Kabupaten Bandung. Betul. Nah, ketemu bupatinya apa saya kena kita pelaku ya. Dulu masih bupatinya tuh Sanulupias. Bapak Sanulupias. Oh iya. Sanulupias tuh bupati Kabupaten Bandung tuh dulu. Iya. Zaman dulu. Cuman begitu kita dengan para pelatih, saya angkat tangan aja dulu kalau dilihat berapa bonus. Aduh, yang tahu saya nggak pernah dulu ya, atlet dulu ya. Dulu bukan pelatih ya. Saya jadi atlet, saya nggak pernah nanya berapa bonus apa itu. Kayaknya tidak ada. Yang ada kita udah senang bisa ikut Porda. Iya. Dan dulu juga Porda nggak tahu seperti apa kejuaraan daerah teh. Hanya taunya, asik dapat training spa, iya. dapat tas gitu, wah makan di hotel apa gitu. Cuman kita nggak tahu yang namanya harus dapat bonus kayak apa dulu nggak. Karena di mindset di kepala saya dulu, lu penting Ngoje hebat bisa gancang menang medali. Nggak medali nggak tahu, tapi beda sama anak zaman sekarang. Iya. Atlet sekarang ya prospeknya udah beda. Iya, betul. Tujuannya beda. Mindsetnya udah lain ya. Mindsetnya udah beda. Jadi keseriusan yang dulu dengan yang sekarang petualang. Kalau saya, Mas Freddy, saya pernah waktu dipilih untuk atlet Jabar Polo Air tahun 84 aja nih, pahit-pahitnya ya. Saya dari pelatih atau dari Jabar itu berarti semua biaya udah dari Jabar ada ya. Betul. Ada transportnya, ada apanya ya. Iya. Saya nggak pernah tahu juga itu dulu tahun 84. Oh gitu. Pokoknya disuruh pelatih kamu berangkat. Berangkat aja. Ya, berangkat ke sentrum. Itu dari rel Jalan Sukimun, stasiun Cimahi, lari sampai Piadek stasiun Bandung. Segitunya ya. Segitunya. Anak tentara yang tidak punya biaya dari apa-apa, tapi mau dengan latihan seperti itu, mantan tentara anak. Luar biasa. Pulang jam 8 malam sampai jam 9 malam dari sentrum Bandung. Dari sentrum Bandung. Tanpa ada mobil oplet, tidak apalagi angkutan, apalagi Oh, iya. Grab zaman sekarang tidak ada itu. Iya. Paling banter oplet. Oplet. Tapi pulang dengan selamat alhamdulillah, lari lagi lewat rel. Malam juga. Waduh. Perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa. 84 tuh, bilang pon 84 saya nggak tahu pon ke berapa itu, kayaknya pon 9 itu saya. Oh iya. Kemudian ini coach, setelah berhenti jadi atlet, kemudian kapan mulai merambah jadi pelatih? Nah, saya jadi pelatih sebelumnya kan saya kerja dulu ya tahun 91. Begitu saya kerja tahun 91 saya jadi renang juga, tapi waktu itu belum nggak di dunia renang, saya bosan, saya ikut kursus diving. Oh, menyelam ya? Kebetulan nama klub divingnya Corona Bandung. Oh dulu Corona Bandung. Tahun 91 saya masuk Corona Diving Club Bandung. Di Bandung katanya ya? Sekarang penyakitnya Corona. Aduh gila ya. Di Bandung sampai 96. Saya 96 Khusus diving ya? diving aja, tapi 94 belum dunia renang, belum pelatih renang, saya ikut di pin swimming di Lombok, Bali. Oh, sempat ke Lombok. Lombok Bali, Iya. 6 km. Oh, Renang selat Lombok Bali.
Itu di Lombok. triathlon gitu bukan kayak macam Enggak, hanya renang aja, finishing Renang aja. namanya olahraga selam. Aduh, Oh. saya ada ininya, logonya ada, cuman saya nggak tahu simpan di mana ya, lupa ya. Cuman saya pernah itu tahun itu saya di Corona Diving Club perwakilan Jakarta saya. wah kenapa Corona Jakarta. kok tiba-tiba ke Jakarta? Ya, klub Corona kan ada dua, Iya. Bandung dengan Jakarta. DKI. Oh. Nah, Bandungnya kebanyakan divingnya yang untuk OBH, Iya. orientasi bawah air. Iya. Nah, saya untuk fin swimmingnya waktu itu di 6 kilo, 3 kilo, sama 5 kilometer. Nah, jadi saya untuk fin swimmingnya pakai masker, pakai fin, itu saya perwakilannya Corona Jakarta tahun 91. 91. Selesai dari situ baru saya mikir, wah lebih baik aku kembali ke dunia air, yaitu di dunia kolam renang. Kalau renang. Karena diving buat saya, wow, excellent banget ya. Tidak ada properti yang bisa saya beli, hanya masker sama fin doang, sama white shirt. Selebihnya saya tidak bisa beli. Terus kayaknya itemnya kelasnya luar biasa banget kalau diving. Iya. Akhirnya saya terjun ke kolam renang sama Tea. Teresia, Teresia Sutarmanggala yang punya kolam renang Hotel Cimahi. Hotel Cimahi. Nah, Oh. dari situ saya bentuk, saya sering ketemu Toto Sugiarto yang punya PD Sadar. Ya. PD Sadar Cibaban. Ya. Ngobrol, terus daripada lu gini aja, udah bikin klub. Tuh, Mas Toto. Nah, itu sobat-sobat. Awalnya itu ya, awalnya. Ya, awalnya. Ada motivasi dari teman ya, Ya, teman saya, sahabat saya Toto Sugiarto yang punya PD Sadar itu. yang kayu bukan? Kayu, betul. Sekarang buka beras. Ya udah, bikin klub aja daripada gini kan. Udah klub lu. Ya akhirnya mungkin support juga dari sahabat-sahabat, ya aja kita bikin klub. Disitulah tahun 2005 kita bikin klub. 2005. Awal bikin klub. Ya, termasuk teman saya sahabat saya Toto tuh bikin jadi Kolamnya yang pengurus ada di Hotel Cimahi. Hotel Cimahi dulu. Oh, itu kalau nggak salah kecil ya hotel Kecil, kolamnya. hanya untuk anak-anak. Iya. Nah, kurang puas kan? Akhirnya kita minta rekomendasi ke kolam renang Ciawi Tali. Ciawi Tali yang kolam di renang atas, Ciawi Tali, yang Jalan Ciawi di Tali. bawah panorama ya. Ah, betul. Jalan Ciawi Tali Ciawi yang Tali. arah ke Oh iya. Pemkot. Oh iya iya iya. Ya, alhamdulillah sama pemilik ownernya kolam renang Ciawi Tali, kita direkomendasi untuk bisa menggunakan kolam latihan di sore hari dengan jadwal 3 kali latihan. Tahun 2005 Di kita- Ciawi Tali. Ciawi Tali. Nama klubnya Orsela Cimahi. Orsela. Kan paus putih. Bos putih ya. Paus Orsela. pembunuh ya. Oh iya iya. Tapi Pertama kali murid ada berapa orang dulu waktu di Orsela pertama kali? Orsela waktu pertama anak saya waktu itu masih kecil nih, yang andalan saya masih di bawah 5 tahun, jadi cuma ikut-ikut, jumlahnya hanya 9, 8 gitu, sampai 10 aja. Iya. Termasuk anak saya yang kecil itu yang belum bisa berenang, ngabring ke kolam dari 10, tapi itu dari murid privat dulu awalnya. Awalnya privat dulu ya. Privat dulu, dari privat bisa kita bawa ke klub, bisa kita bawa ke klub 2005. Tapi 2005 5 tahun proses, 2010 Orsela sudah bisa ikut kejuaraan renang nasional, Kerapsi namanya. Tapi kita ikut di Jogja. Iya. Jogja apa? Semarang ya? Oh, Semarang. Yang Sudah Semarang. menelurkan ini atlet-atlet. Nah, ini alhamdulillah nih, atlet kita kan kadang-kadang di Golden Age-nya ini juga beberapa atlet yang kita bina untuk bisa bagus. Begitu masanya dia SMP, SMA, dia agak sedikit low medal, langsung resign. Tapi setelah kita ciptakan lagi di 2013-14, kita udah banyak bikin atlet yang udah lumayan bagus di event nasional, bisa di event Jawa. Sampai ke nasional ya. Ya ada, tapi pada saat itu akhirnya mereka keluar ke pindah klub. Oh, Nah ini kendala-kendala klub gitu. Jadi kita ngebina udah bagus ya. dari dasar ya. Pas Golden Age-nya udah waktunya lagi bagus, dia lewat lari ke klub lain Oh iya iya. yang ada di seputaran Jawa. Tapi buat saya nggak jadi masalah. Saya hanya membina aja kok. Emang Hanya membina. dilemanya memang seperti itu di setiap cabang olahraga. Ya itu berat. Tapi karena saya punya anak juga, udah saya patenin anak saya. Jadi Oh, Ya. anak coach ada anak saya yang perempuan. jadi yang bisa jadi atlet ya? Bisa atlet itu namanya Fajah Hanifah, itu di event, kalau kita butarin dia di Jawa Barat ya lumayan nama di sport renang Jawa Barat
di KONI nama anak saya udah terdaftar Haji Hanifah saja. Dia 2 kali ikut Porda saya bina. 2 kali Itu ikut anak sendiri. Porda. Oh. Tapi anak orang lain belum tentu kita bisa bina ya. Iya betul. Karena kendalanya yang belajar lah, kalau saya desain lah SMP. Ya. Tapi kalau mau diterusin sebetulnya bisa. Jadi saya cetak atlet saya sampai Jabar aja di Jabar. Ya. Setelah dia di Jabar bisa bagus, dia resign keluar. Tapi saya selama jadi pelatih dari tahun 2005 sampai kemarin 2014 saya bisa di atas sebagai pelatih untuk Pordanya Kota Cimahi. Itu tahun Porda berapa? Porda 14 tahun 2014 ya. 2014 Porda Kota Cimahi saya sebagai pelatih tim renang Cimahi. Alhamdulillah pengalaman dulu. 2018 baru kemarin dipilih lagi sebagai pelatih Untuk Porda. Porda Kota Cimahi, sama kebetulan waktu itu ketuanya Pak Haji Aris Iya. Romono, Pak Haji Aris Romono sama Hendra Hidayat. Nah, yang duduk di staf PRSI Kota Cimahi, dia pilih saya untuk sebagai pelatih. Dan berhasil. Porda kemarin Cimahi, saya latih anak-anak klub renang Cimahi, se-Cimahi yang ada diseleksi dari itu. Alhamdulillah bisa mendapatkan medali perunggu di 18 tahun katanya. Porda Kota Cimahi renang belum pernah dapat lagi medali, baru kemarin dapat 2018 dapat perunggu tim estafetnya, walaupun Tim estafet, ya. kategorinya estafet, tapi perjuangan mereka kan juga Luar biasa. ya. Iya. Nah, itu Cimahi sejarahnya Ya. 16 tahun di Porda. Tidak pernah dapat medali. Sekarang baru kemarin saya sekarang. pegang lagi, yang kedua saya pegang sebagai pelatih, lolos Lolos. Luar biasa. untuk Kota Cimahi ya. Saya idealis bukan. Berarti nanti kapan lagi Porda Nah ini selanjutnya? kendala COVID nih Kang Freddy. Harusnya kapan nih? Ya, harusnya masuknya September tuh udah Tahun sekarang? Tahun ini, tahun depan itu 2021 Iya. itu udah masuk BK dulu, harusnya BK. Iya bisa. Kita udah fokus, anak atlet udah saya siapin, sampai atlet saya pun klub yang ada di saya di Orsela itu udah hati-hati kamu jaga ini, jangan sampai tidak latihan, jangan sampai meninggalkan latihan, karena Porda udah di depan mata untuk BK dulu. Betul. Nah, itu. Ternyata kendalanya. Nah, ada lagi kendala yang saya sedih, saya udah hampir 40 lah kategorinya, 42 tahun di dunia air yang Freddy ya. Sampai saya jadi pelatih lagi tahun 2005, saya jadi pelatih lagi. Kalau pelatih sertifikasi saya sebagai pelatih tahun 80 Mas Freddy, Ya. itu tingkat nasional di Jawa Barat. Tingkat nasional ya? Ya itu tahun 80 saya udah punya lesson sebagai pelatih. Tambah tahun 91 saya lesson divingnya itu tahun 6. Jadi udah lengkap buat saya di dunia renang. Nah makanya dari situ saya 42 tahun itu alhamdulillah. Baru kemarin nih pas COVID sebelum bulan Maret kemarin, ternyata saya juga alhamdulillah ya berkat Pak Haji Haris Pramono, ketua waktu itu, dia sekarang ketua umum KONI Kota Cimahi kan, Betul. sama didukung sama rekan-rekannya di Jawa Barat, PRSI Jawa Barat. Saya dipilih dan ditunjuk sekarang jadi pengurus Pemprov PRSI Jawa Barat. Kebetulan nih tahun sekarang 2020. Tapi sedih begitu mau pelantikan COVID, Ya. terpaksa lockdown, terpaksa stream off semua. Ya, ini semua kena dampak kalau ini ya. Hampir semua posisi semua kena dampak. Baik Coach, terima kasih banyak nih atas waktunya, informasinya cukup banyak. Semoga informasi ini bisa menjadikan motivasi buat khususnya atlet renang dan pada umumnya adalah atlet olahraga, bahwa untuk mencapai kesuksesan harus ada perjuangan. Betul. Baik. Terima kasih Coach. Oke. Selamat siang. Salam COVID. Salam COVID. Iya. Atau ngobrol-ngobrol sama mantan atlet Kota Cimahi. Sudah digali semua ya. Ayo semangat terus. Walaupun sekarang lagi kena COVID semua stay at home. Ya gerak-gerak sedikit, olahraga di rumah saja. Tapi semangat itu tidak boleh luntur dan pudar. Tetap semangat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia koleksi